sapa untuk sidang jemaat seluruh GPI Mojosongo. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah, dan ibadah saat ini masih ibadah online. Kiranya ini bisa menjadikan perhatian bagi kita semua, dan juga saat ini pandemi belum berakhir, kita harus tetap protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dan kiranya ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Untuk persembahan bagi jemaat Gereja Baptis Indonesia Mojosongo bisa dikirim melalui rekening yang tertera, dan juga bisa dikirim langsung ke gereja dan bisa diserahkan kepada Bapak Pendeta Margono. Pagi yang indah ini kami undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan ibadah online pagi ini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan ibadah online pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami ucapkan puji dan syukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus, karena berkat-Mu yang melimpah anak-anak-Mu saat ini dapat mengikuti ibadah dari rumah Tuhan Yesus. Kiranya anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah, Tuhan selalu memberkati dan selalu memberikan kelimpahan berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam kesibukan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga berkati mereka supaya hari ini mereka dapat menyelesaikan tugasnya dan bisa mengikuti ibadah yang akan datang Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, lemah di rumah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu, dan Tuhan sendiri yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Dan juga berkati anak-anak-Mu yang saat ini masa pemulihan, juga Tuhan berkati supaya di masa pemulihan ini anak-anak-Mu semakin baik kesehatannya dan semakin diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang melayani ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Berkati supaya ibadah pada pagi hari ini bisa menjadikan berkat bagi kita semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Pendeta Margono, mari kita akan pujikan pujian nomor 17, Maha Besar
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya selalu berdoa untuk saudara supaya saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, masih tetap semangat karena pada saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Saudaraku, pada hari ini kita akan mendengar, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan saudara masih di rumah masing-masing. Gereja mengadakan ibadah live streaming, ibadah online. Saudara bisa menemui ibadah online melalui channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Sebelum kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita menyerahkan kepada Tuhan supaya kuasa Allah saja boleh ada di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur karena kami semua masih diberi kesehatan dan kami semua masih diberi waktu untuk dapat beribadah meskipun ibadah online melalui channel Menara Gereja Baptis Indonesia. Kami menyerahkan, biarlah kuasa Allah saja yang boleh campur tangan, kuasa Allah saja yang memberkati. Kami percayakan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat seluruh anak-anak Tuhan pendengar melalui channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan seluruh pendengar juga akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang berjudul Meraih Janji Tuhan di masa pandemi PPKM. Kita bagaimana meraih janji Tuhan di masa pandemi PPKM. Dan firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk saudara. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat Kristen, kita diminta untuk melihat segala sesuatu itu dari kacamata Tuhan. Dan bagaimana kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dari kacamata Tuhan, maka kita dapat mengerti, maka kita dapat melihat apa yang menjadi rancangan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita pada masa-masa hari ini, apapun keadaan yang terjadi di dunia saat ini. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus, sampai hari ini saya selalu mengimani, meyakini bahwa Allah turut bekerja, Allah selalu mempunyai rancangan-rancangan yang terbaik. Ayatnya itu di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan-rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejahatan. Jadi sampai hari ini saya selalu meyakini apa yang terjadi di dalam keluarga saya. Apa yang terjadi di dalam gereja. Apa yang terjadi di dalam pemerintahan pada saat ini. Bahwa semuanya Allah menghendaki, Allah ikut campur tangan, Allah ikut bekerja untuk melakukan semuanya itu. Tetapi tidak kemungkinan juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada hari-hari ini kita belum bisa menerima hal-hal yang terjadi, yang kita alami pada hari ini. Seolah-olah di dalam kehidupan kita itu ada suatu tembok yang besar, suatu penghalang sehingga kita tidak bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi. Karena pada saat ini pandemi belum selesai.
PPKM masih diterapkan. Seolah-olah kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Inilah yang terjadi pada hari-hari ini. Dan ada tembok yang besar menjadi penghalang. Kehidupan pada hari ini seolah-olah seperti naik gunung yang tidak akan pernah berhenti, naik terus. Dan seolah-olah kita lelah, kita capek untuk naik gunung. Sudah hampir 2 tahun kita mengerjakan di masa pandemi. Tapi pertanyaannya, kapan selesainya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengimani, saya meyakini ketika kita melihat pandangan perspektif dari mata Tuhan, kacamata Allah, maka kita dapat menyadari bahwa segala sesuatunya Tuhan punya rancangan, punya rencana, punya kehendak, menghendaki semuanya itu terjadi, supaya setiap anak-anak Tuhan menyadari pada saat ini apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Yang menjadi suatu pertanyaan, bagaimana kita bisa meraih janji Tuhan di masa pandemi, di masa yang sulit pada hari-hari ini? Ini yang menjadi pertanyaan buat saya dan saudara. Kita bisa melihat di ayat yang ke-11, Ibrani 11 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk saudara. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana Abraham pada saat itu. Abraham sudah usia 100 tahun. Sarah udah usia 90 tahun. Tetapi pada saat itu seolah-olah tidak mungkin akan terjadi kalau dia mempunyai anak. Pada saat itu dia berpikir, ya, mustahil akan terjadi hal itu. Sehingga pada saat itu Sarah ini selalu menangis ketika Penina melihat hal itu, dia menghina dan sebagainya. Tetapi pandangan Abraham, pandangan Sarai pada saat itu, ia yakin dan percaya setiap apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan digenapi, akan diberikan. Dan kita bisa melihat pada saat itu ayat yang ke-11 bahwa dia diberi seorang anak. Bahwa Abraham mengandalkan imannya, keyakinannya, dan dia memandang segala sesuatu dari kacamata Tuhan, dari perspektif Tuhan, sehingga imannya jauh lebih luar biasa, dan Tuhan menggenapi itu. Tuhan memberikan itu. Kita juga bisa melihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai yang ke-35. Kita bisa melihat bahwa pada saat itu Simeon ini orang yang saleh, orang yang taat, orang yang selalu datang beribadah di bait Allah. Pada saat itu Simeon hanya mempunyai satu keyakinan. Dia belum mau dan tidak mau meninggal kalau tangannya, matanya belum melihat Mesias, Sang Juru Selamat. Sehingga dia harus selalu datang setiap pagi ke bait Allah berdoa, kapan Tuhan hal ini terjadi. Setiap saat dia selalu tangannya dilipat dan berdoa, mata tertuju kepada Tuhan. Kapan Tuhan hal ini akan terjadi? Karena saat ini aku sudah usia dan aku tidak mau meninggal sebelum tanganku, mataku melihat Mesias.
Dan suatu ketika terjadi. Dan Mesias itu dipegangnya, di tangannya, dan dilihatnya. Dan dia katakan, Tuhan, aku sudah melihat Sang Mesias. Dan genaplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita akan melihat semuanya dari kacamata Tuhan. Supaya kehidupan kita tidak mengeluh, dan mengeluh. Mari kita melihat dari apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita bisa meraih apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini saudara mengalami beban yang begitu berat. Pengusaha transportasi mungkin berdoa, kapan ini selesai? Seorang pedagang mungkin berdoa, kapan ini akan selesai? Gereja pada saat ini berdoa, kapan saya bisa beribadah kembali di gereja seperti dulu lagi? Dan ini seolah-olah mengalami hal yang sulit. Tetapi satu hal, Abraham punya komitmen. Simeon punya komitmen. Komitmen Simeon, aku belum meninggal, belum mau menghadap Allah kalau tanganku belum berpegang memegang Mesias, mataku belum melihat. Mari kita akan melihat hal itu, bahwa kita punya komitmen yang luar biasa. Kita yakini, kita percaya, kita bisa meraih apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita yakini akan hal itu. Saudara, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Elia pada saat itu. Ia mengalami keterpurukan dalam kehidupannya. Tetapi pada saat itu Elia bangkit dari keterpurukannya. Dan ia mampu bahwa ia bisa menghadapi semuanya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8, saya akan membacakan saudara. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai di gunung Allah, yakni Gunung Hereb. Saudara, Elia pada saat itu sudah bisa mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, ditumpas. Dan pada saat itu ketika melihat hal itu, merasa semuanya sudah selesai dan dia bisa mengerjakan dengan baik. Dan tetapi pada saat itu ada satu ancaman dari Isabel, bahwa Isabel marah dan pada saat itu ia akan membunuh Elia. Dan Elia pada saat itu mengalami ketakutan sekali dan dia pada saat itu merasa dirinya akan mati. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang keempat, saya akan membacakan untuk saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia putus asa. Karena pada saat itu ia mengerjakan sendiri, orang-orang Israel hanya melihat dari belakang. Dan dia merasa pada saat itu setelah dia kerjakan semuanya, dia mampu melakukan. Tetapi yang terjadi pada saat itu justru Isabel ini mengancam, marah dan akan membunuh. Pada saat itu Tuhan mengirimkan malaikat untuk menolong Elisa. Dan Elisa disampaikan bahwa ia disuruh bangun, bangkit dari keterpurukan, makan, karena masih banyak yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Raihlah iman ke depan yang luar
biasa. Jadi pada saat itu ia menyadari bahwa Elia pada saat itu menyadari pada saat itu bahwa Allah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat itu ia bangun, ia makan, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan banyak tugas yang harus dikerjakan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saya dan saudara. Kita harus bangun, bangkit kembali. Punya semangat yang luar biasa. PPKM boleh diadakan. Pandemi boleh terjadi. Tapi hati kita, kekuatan kita dari Tuhan. Ya, sesuatu yang luar biasa yang akan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Raihlah iman di dalam Tuhan, raihlah janji Tuhan di dalam Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga di dalam kehidupan kita tidak mengeluh dan mengeluh, tetapi kita imani, kita yakini Tuhan akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara. Kehidupan saudara, begitu juga bergereja, begitu juga di dalam bangsa ini. Kita tetap semangat karena janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Damai sukacita, Allah punya rencana-rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini yang harus kita imani dan kita yakin. Saudara, raihlah janji Tuhan dengan iman. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang melimpah-limpah, madu, susu dan sebagainya, yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya 12 suku itu untuk mengintai tanah itu seperti apa dan bagaimana keadaan di sana. Saudara bisa melihat di dalam Bilangan yang ke-13 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan membacakan untuk saudara. Bilangan 13 ayat yang pertama dan kedua. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya, pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ada 12 suku yang disuruh untuk mengintai tanah Kanaan. Tetapi 10 suku itu kembali dan dia berkata, memang tempat itu melimpah berkat madu dan sebagainya. Tetapi tempat itu dihuni oleh orang-orang Kanaan yang berbentuk raksasa. Dan kita tidak mampu, tidak bisa untuk sampai di sana. Mereka melaporkan seperti itu. Terkecuali 2 orang dari 2 suku itu, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka menyatakan, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita masuk dan berani untuk maju di sana. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Gambaran ini memberitahukan kepada saya dan saudara. Tuhan menyediakan berkat. Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa di depan sana. Tetapi kita harus bisa melewati rintangan-rintangan yang ada pada saat ini. Karena semuanya tidak bisa kita terima dengan mudah. Tetapi Tuhan memberikan suatu rintangan. Dan Tuhan akan selalu campur tangan. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan ikut melakukan semuanya. Dan itu harus kita imani. Raihlah janji Tuhan dengan iman kita. Kita percaya pada hari ini Tuhan
memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel pada saat itu berjalan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan 40 tahun. Bukan tidak ada maksud Tuhan melakukan untuk berputar-putar pada saat itu. Karena pada saat itu bisa dicapai tidak sekian lamanya 40 tahun. Tetapi Tuhan mau supaya mengajarkan kepada mereka bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan itu. Allah ingin mengajarkan supaya mereka mampu bisa mengerjakan semuanya. Iman mereka semakin kuat dan mereka mampu menghadapi setiap permasalahan. Tuhan ingin agar kita terus untuk melihat bagaimana janji Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia akan memberikan kepada kita sesuatu berkat yang luar biasa. Pergi, raihlah janji Tuhan melalui iman kita. Dan kita yakini Allah mampu mengerjakan semuanya. Dan ini yang harus diimani anak-anak Tuhan hari ini. Jangan takut. Berbagai rintangan yang ada pada hari ini, tapi percayalah tangan Tuhan akan menggandeng, tangan Tuhan akan menuntun kita. Kemenangan pasti ada di dalam kehidupan kita. Lihat janji Tuhan melalui kacamata kita. Lihat janji Tuhan bagaimana Tuhan akan campur tangan. Lihat semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita. Dan itu harus diimani oleh setiap anak-anak Tuhan. Bangun dari keterpurukan, raih janji Tuhan melalui iman. Jangan takut dengan keadaan hari ini, karena kita yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Roma pasal yang ke-8. Mari kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya akan membacakan untuk saudara di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ayat ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Yesus. Raihlah apa yang Tuhan janjikan melalui iman kita. Bangun, bangkitlah hari ini. Dan jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk yang diberikan kepada Tuhan. Saya yakin, saya percaya, saudara tetap kuat, saudara mampu, saudara bisa mengerjakan semuanya. Dan hari ini Tuhan akan bekerja, Tuhan ada di sebelah saudara, Tuhan mendampingi saudara. Raih janji-janji Tuhan dan terimalah berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu karena kebenaran firman-Mu boleh Engkau nyatakan kepada kami semua, supaya seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, mereka bisa meraih janji Tuhan melalui iman mereka. Pada saat ini memang rintangan-rintangan yang dihadapi tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati, diberi kemampuan. Malaikat-malaikat Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami percayakan, kami menyerahkan pada saat ini seluruh pendengar diberi kekuatan oleh Tuhan dan berkat-berkat Tuhan disiapkan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Margono, kiranya firman ini bisa menjadikan berkat bagi kita semua. Untuk sebelum kita menutup,
kebaktian pada pagi hari ini yang nanti akan ditutup oleh Bapak Pendeta Margono. Mari kita akan pujikan pujian nomor 252, Maju Laskar Kristus. berkat dan doa syafaat, juga doa penutup. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Pendeta. Mari kita akan bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Dan biarlah sukacita selalu ada di dalam kehidupan saudara-saudaraku pada saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur karena ibadah dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu pada hari ini yang sudah memberi persembahan, perpuluhan, janji iman, diberkati Tuhan senantiasa di dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka senantiasa boleh mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan gereja yang saat ini masih ibadah live streaming, ibadah online. Biarlah juga Tuhan akan memberkati, kami tidak tahu sampai kapan, namun kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan kami imani Tuhan punya rencana yang terbaik untuk gereja, untuk anak-anak Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan diberkati kesehatan mereka. Diberkati pada hari-hari ini berkat-berkat yang melimpah. Dan kami percaya anak-anak-Mu tidak akan kekurangan.
karena Tuhan memberkati mereka. Malaikat-malaikat Tuhan akan campur tangan. Kami percayakan segala pergumulan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Allah akan memberkati. Kami berdoa kiranya sukacita, damai sejahtera dari Allah akan selalu melimpah di dalam kehidupan saudara-saudaraku dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau saudara ingin didoakan, silahkan untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Saudara masih tetap kuat, tetap semangat pada hari-hari ini, meskipun pandemi belum selesai, dan jaga kesehatan melalui olahraga, makan makanan yang bergizi, taati prokes, protokol kesehatan, sehingga saudara senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih, kiranya sukacita akan selalu melimpah di dalam kehidupan saudara-saudaraku dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya Yesus, haleluya, amin.